Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Saya dalam dakwah jarang sekali bawa buku. Hari ini saya tidak tahu kenapa saya tiba-tiba bawa buku. Dan tadi saya sudah mau keluar dari pintu, saya lihat ini buku. Saya tarik. Buku saya ini Ustaz 1994. Dan di dalamnya ada guru yang sangat saya muliakan, tidak pernah pisah. Guru Tak Kiai Haji Abdurrahman Ambo Dalil. Dan foto bapak saya, almarhum Abdul Latif bin Syekh. Pertama kali saya melihat beliau, Abdurrahman Ambo Dalil, ceramah di kampung saya merasa enak betul jadi ulama. Disambut, waktu itu jangan bayangkan disambut pakai polisi, mobil mewah. Disambut dengan penuh kemuliaan ala kampung. Duduk di depan, semua orang berebut mencium tangannya. Saya bilang luar biasa, enak betul jadi ulama. Waktu itu saya SD. Tamat SD saya minta sama bapak saya, Pak, saya mau pesantren, karena ini dekat dari kampung saya, DDI Kabalangan namanya. Itu kira-kira kalau naik motor setengah jam sampai dari kampung saya. Selalu saya bilang sama bapak saya, Pak, saya mau pesantren, karena melihat enaknya jadi ulama. Tapi waktu itu bapak saya tidak bisa. Beliau katakan saya tidak bisa sebab mahal. Waktu itu kalau kita sekolah di pondok lebih mahal daripada sekolah umum. Sebab kalau sekolah di pondok bayar kos, bayar uang makan, cuci pakaian, ya, beda. SD, SMP yang lain cuma bayar SPP, BP3, Pramuka, OSIS. Nah, saya akhirnya terpaksa tidak pesantren. Masuklah saya di SMP. Tamat SMP saya merantau ke Makassar, SMA. Tamat SMA saya sekolah sospol. 3 semester saya rahasiakan. Sebab bapak saya tidak mau saya sekolah politik. Bapak saya tanya, di mana kau mendaftar? Sospol. Apa itu? Kalau bahasa Bugis, karena bapak saya tidak lancar bahasa Indonesia. Ada itu sekolah politik, penipu. Saya bilang, apa itu sekolah politik, bukan tipu. Maka saya rahasiakan 3 semester. Maka saya akhirnya sekolah di IAIN Alaudi. Waktu itu Tuan Guru, saya rencana mengambil mata jurusan pendidikan agama dengan proyeksi rencana jadi guru agama. Tapi waktu itu masih manual. Ternyata yang saya ingkari peradilan agama syariah. Jauh kan? Dan saya dari SMP, SMA tidak pernah mondok, tiba-tiba masuk syariah. Saya hafal ayatnya, saya tidak bisa tulis. Akhirnya selesai juga saya. Waktu saya selesai di Sospol Ustaz, saya wisudawan terbaik, salah satu wisudawan terbaik. Tapi bapak saya tidak ada. Tapi waktu saya wisuda di IAIN, 7 tahun saya selesai. IP 2,1. Waktu saya diuji, waktu itu saya ingat sekali Ketua MUI sekarang di Sulawesi, Kiai Haji Buruta Sanusi Baco. Beliau cuma katakan, saudara calon, apa yang kau mau hafal selama kau sekolah di sini? Kau hafal semua surah-surah juz amma. Itu aja dia pertanyakan. Dan saya selesai dengan IP 2,1. 7 tahun. Alhamdulillah, bapak saya sewa mobil dari kampung, sekolah sarjana agama anak saya. Dia sewa mobil dari kampung, ajak keluarganya, teman-temannya, wisuda anakku, sekolah SAG, sarjana agama. Dan saya bisa seperti jadi ustaz begini hanya karena ingin membahagiakan almarhum bapak saya. Sayang beliau tidak sempat melihat saya seperti sekarang. Tapi saya yakin dakwah-dakwah saya insya Allah menjadi amal jariah buat almarhum. Itulah sering sekali setiap akhir dakwah saya selalu kata, kalau Bapak Ibu merasa ada faedah ya dalam dakwah saya, mohon berkenan mengirimkan surat Al-Fatihah kepada almarhum bapak saya Abdullah. Nah, saya kalau kumpul ulama begini saya minder. Ya, saya selalu cari jalan bagaimana supaya saya tidak bicara.
Karena saya memang latar belakang saya tidak pernah pondok pesantren, tidak pernah. Saya dosen sosial politik, jurusan ilmu komunikasi. Saya mengajarkan mata kuliah public speaking, mengajarkan teknik pola vokal, mengajarkan sinematografi, cara membuat video film. Itu tidak pernah belajar mengajarkan agama. Tapi ada hikmah yang saya ambil. Ternyata berdakwah itu ibarat berdagang. Produk yang kita mau pasarkan adalah ayat-ayat Allah. Bukan dalam arti kutip, dalam arti jual beli ya. Tapi dalam arti kita ingin menyampaikan ini. Dan itu perlu metode menjual. Dan metode ini perlu dipelajari. Dan ilmu itulah yang saya pelajari dan ilmu komunikasi. Bapak lihatlah, dengar ceramah-ceramah saya, sangat sederhana. Bahkan boleh dikata dari menit pertama sampai 60 hampir tidak pernah saya menyampaikan ayat. Karena memang bukan keahlian saya menyampaikan ayat. Maka saya ambil segmen. Ya, saya begini. Kalau Bapak Ibu mau mendengarkan seolah-olah dapat ilmu dengan baik, ayatnya, hadisnya luar biasa, jangan nonton channel saya. Pasti Bapak tidak akan ketemu. Tapi kalau Bapak Ibu mau, silakan nonton guru kita Ustaz Abdul Somad atau Adi Hidayat. Tapi kalau yang saya ambil, ya sudahlah, bagaimana menerapkan ayat itu dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya senang tadi hampir setiap saya di bandara. Tadi di bandara di Bali, ya, karena saya transit dari Makassar, ada 4 non-muslim, 2 Cina, 2 orang hitam datang ke saya. Saya non-muslim, saya senang dengar dakwahnya Ustaz. Selama ini saya sering, bahkan dia bilang yang itu namanya tadi namanya Pak Alex, ya, pengusaha, doktor di bidang hukum. Ya, dia bilang tadi malam saya sempat dengar lagi ceramah Ustaz. Dan yang dari nonton itu yang mana? Yang Muslim United yang di Jogja. Jadi saya bilang yang nikmat yang paling bagus itu sebenarnya bukan uang. Salah satu nikmat yang paling besar buat kita adalah gigi. Bayangkan ini gigi Pak, seandainya tumbuh seperti rambut, mana bisa Ustaz Abdul Somad ceramah kalau sudah tumbuh gigi rambut keluar Pak? Ada kita. Itu dia tersima di situ dalam hati saya. Kenapa kok tidak masuk Islam? Ya, nah sering saya ketemu seperti itu. Jadi berdakwah itu perlu segmen. Kita ngambil masing-masing. Ada khusus ustadz yang menjadi ustadz oposisi, nyerang pemerintah terus, penting untuk mengoreksi ini pemerintah. Saya ngambil posisi merangkul polisi lalu menyemisnya. Ya kan? Saya bingung juga Pak. Hari ini 2 hari terakhir ini viral lagi itu ceramah saya yang sama Kapolri. Dan saya lebih bingung lagi karena orang-orang kirim ke saya itu polisi yang menganiaya pendemo. Saya bilang saya bukan Kapolri, saya cuma temannya Kapolri. Saya teruskan ke Kapolri. Ya, jadi penting kita ngambil segmen masing-masing. Ya, ada ustadz khusus yang menghantam tentang akidah terus, yang menghantam tentang Nasrani dan lain sebagainya. Ada, kita ambil segmen masing-masing. Ada ustadz yang selalu menceramah tentang poligami, ambil segmen itu. Saya ditanya ibu-ibu di Makassar, ini ustadz ini kalau ceramah habis kami di perempuan, rasa-rasanya tidak ada harga diri kami sebagai istri. Saya bilang coba ibu nonton juga Mama Dedi, hancur kita juga sebagai suami. Masing-masing ada segmen. Maka berdakwah itu bagi saya tidak mungkin menyenangkan dan memuaskan semua orang. Di Indonesia ini Pak, golongan apa saja ada pengikutnya. Orang sesat sekalipun masih ada pengikutnya. Itu ada kan yang mengaku Nabi, mengaku malaikat Jibril, ada pengikutnya Pak. Bahkan orang baik sekalipun masih dimaki. Maka kalau kita mau memuaskan semua golongan tidak mungkin. Maka berdakwah yang penting kita tahu segmennya siapa yang kita mendakwai. Ya? Maka di situ perlu kita bersatu. Ya, segmen ini ada kita kompak, segmen ini ada, segmen ini ada. Supaya apa? Semua segmen kita rangkul dan tidak diambil orang. Ada juga yang dakwah melalui musik, yang mendekati artis-artis ada juga. Ya, bahkan saya pernah apa yang begitu Ustaz? Saya bilang kalau kau prinsipmu begitu jangan dekati orang jahat, maka Islam tidak akan sampai di Lombok, Islam tidak akan sampai di Indonesia. Kalau orang dakwah milih-milih merek.
Rasulullah tidak pernah menyebut merek. Ya? Nah ini yang penting kita satukan, bagaimana dakwah ini bisa menyentuh seluruh aspek masyarakat. Ya, saya kira demikian. Saya bukan memberikan masukan, tetapi hanya menyampaikan bahwa dakwah itu memang perlu metode. Kalau kita tidak perlu metode, maka baik pun sama sekali kita tidak akan sampai. Saya kasih contoh saja, ya, kita datang di sini, kita tahu di situ Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan bahas mencela-cela para senji, jangan bahas mencela-cela Maulid, dilempar kita, Pak. Meskipun kita ayat ini kita sampaikan, perlu. Itulah sebabnya setiap saya sering dipanggil ceramah, siapa yang mau ceramah di situ? Di situ siapa ulamanya? Biasanya mazhabnya apa? Kita harus tahu. Karena kalau tidak, kita masuk, ya biasa salah call. Kita berharap kita datang memberikan pencerahan, ternyata kita pulang menimbulkan kebencian. Itulah pentingnya panitia juga bersinergi dengan ustadznya, ya. Dan ustadz panitia juga jangan suka menipu ustadz. Ada juga itu panitia yang kadang-kadang menipu ustadz. Berapa jam sampai lokasi? Paling cuma 2 jam ustadz, sudah paling lama 4 jam belum sampai. Dan kenapa ini kau bilang 2 jam? Ini sudah 4 jam belum sampai. Sebenarnya ini 9 jam. Kenapa Bapak bilang cuma 2 jam? Dia bilang kalau saya bilang 9 jam pasti Ustaz tidak mau datang. Itu perlu, ya, panitia juga perlu supaya kita persiapkan fisik dan mental. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Guru, Pak Kiai, Asatidz, Habaib, rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita kumpul di hari yang berbahagia ini. Saya ingat satu hal. Ya, tahun kemarin Muslim United cuma kumpul dan kita isi untuk masyarakat. Tahun ini, kali ini bertemu dengan ulama. Selalu bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tugas kita mujahadah, tugas kita terus berdakwah. Kenapa banyak asatidz atau guru malas? Karena mohon maaf, kita salah lihat hasilnya. Ya, jadi kalau kita ada kumpulan, ada ini, lihat hasilnya. Sudah ada hasil atau belum? Kalau tidak ada hasil, besok-besok ini kita malas. Rasulullah SAW dicerita dalam sirahnya, waktu dia ke Taif, ke kota Taif, dia harap apa? Mereka bantu, mereka ikuti dakwahnya. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka limbah sambil berdarah. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah tahu ini akan terjadi, tapi tidak ada di dalam sirah kata Allah jangan ke sana, dia akan limbah. Tapi teruskan aja, dakwah aja. Ternyata dalam perjalanan itu dapat apa Rasulullah? Cuma satu orang namanya Adas, hamba budak. Menurut saya selalu kita berdakwah, selalu kita bermujahadah, hasilnya di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah milih berikan hidayah kepada siapa. Dan akhirnya ini agama Allah. Pasti dan sudah janji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong agama. Jadi itu tugas kita. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Tugas kita jujur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jujur apa? Tugas kita ikuti cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat penting. Tadi Pak Ustaz, beda dakwah hujjah dengan dakwah. Ini sebab banyak masalah kita kalau kita selalu fikirkan hujjah. Banyak umat Islam, kita tidak bahas yang non-Islam, tapi banyak umat Islam dia belum bisa salat, belum hafal apa-apa. Jadi kalau dengan rahmah
Bismillah, pelan-pelan dengan rahmah aja. Jangan antum tidak ke masjid, berarti antum sudah kafir. Antum melakukan ini, sudah antum murtad. Apa? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan sudah janji oleh Rasulullah SAW, ma kana rifqu fi syai'in illa zad. Dengan rahmah Allah Subhanahu wa taala melembutkan hati semuanya, bisa baru bersatu. Dalam kesempatan mas ini, saya menasihati diri saya sendiri dan jamaah sekalian, kayak ini kita kurang doa, kurang tawajuh. Allah Subhanahu wa taala jelaskan itu doa senjata orang mukmin. Yang tidak bisa dengan tenaga, bisa dengan doa. Kun fayakun bisa. Karena yang musuh Islam, yang musuh umat Islam itu sudah banyak. Dengan cara apa aja. Kalau kita mau lawan mereka, belum bisa. Dengan tenaga, dengan ilmu, belum bisa. Jadi, kita cuma punya Allah yang maha kuat. Sidqut tawajjuhi ila Allah. Jujur sama Allah, Allah buka. Dunia dia lancar, akhiratnya apa? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ilham, biar selalu kita dalam posisi yang benar. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.